Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Maizura, mahasiswa dari Binus University. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua, yaitu melawan korupsi dan mendorong transparansi. Yang berkaitan juga dengan Sustainable Development Goal SDG 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Saya memilih topik ini karena korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat, melemahkan demokrasi, serta menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan memahami lebih dalam mengenai korupsi dan cara mengatasinya, kita bisa berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan adil. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin utama, yaitu latar belakang masalah dan mengapa korupsi masih terjadi, terus bentuk-bentuk tindakan korupsi, dampak korupsi terhadap masyarakat, upaya pemberantasan korupsi, peran individu dalam mendorong transparansi, dan juga kesimpulan serta langkah konkret yang bisa kita ambil. Mari kita mulai. Latar belakang permasalahan. Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Hampir setiap hari kita mendengar kasus korupsi di berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, hingga pelayanan publik. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan korupsi terjadi. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat publik sering menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas. Sistem pemerintahan yang tidak transparan dan minim pengawasan membuka peluang bagi tindakan korupsi tanpa konsekuensi yang tegas. Serta yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Kurangnya hukuman yang berat bagi pelaku korupsi membuat mereka tidak jerah dan bahkan semakin berani melakukan tindakan korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya melalui praktik pungutan liar, nepotisme, atau manipulasi anggaran. Oleh karena itu, penting sekali buat kita semua untuk memahami dan berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. SDG 16, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Dalam konteks global, korupsi menjadi perhatian utama dalam Sustainable Development Goals, khususnya pada SDG 16 yang berfokus pada yang pertama, membangun masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin akses keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Yang ketiga, membangun lembaga pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efektif. Ketiga poin ini sangat berkaitan dengan pemberantasan korupsi, karena tanpa sistem pemerintahan yang bersih, sulit bagi kita untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk tindakan korupsi. Nah, korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan beberapa yang paling umum adalah suap, memberikan atau menerima uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua, ada pemerasan, ini meminta uang atau barang dengan ancaman atau pemaksaan. Yang ketiga, yaitu penggelapan, menyalahgunakan atau mencuri aset publik untuk keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi ini sering terjadi secara terselubung, sehingga masyarakat seringkali tidak menyadari atau takut untuk melaporkannya. Padahal, semakin banyak korupsi yang dibiarkan, semakin besar dampaknya bagi kehidupan kita. Dampak korupsi bagi masyarakat. Nah, korupsi memberikan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dalam aspek ekonomi. Korupsi menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menyebabkan penggunaan anggaran negara yang tidak efisien. Yang kedua, aspek sosial, ketidaksetaraan semakin meningkat karena dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dikorupsi. Terus yang ketiga, aspek politik. Nah, korupsi melemahkan demokrasi dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
Selain itu, korupsi juga memperparah kemiskinan karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan seringkali diselewengkan. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, penguatan hukum. Lembaga penegak hukum harus diperkuat dan hukuman bagi pelaku korupsi harus lebih berat agar memberikan efek jerah. Yang kedua, transparansi. Pemerintah harus membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai anggaran negara dan kebijakan publik. Terus yang ketiga, melalui edukasi. Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini agar masyarakat lebih sadar akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar korupsi dapat diberantas hingga ke akarnya. Peran individu dalam mendorong transparansi. Selain peran pemerintah, kita sebagai individu juga memiliki tanggung jawab dalam melawan korupsi. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melapor. Jika kita mengetahui adanya praktik korupsi, kita harus berani melaporkannya ke pihak berwenang. Terus yang kedua ada mengawasi. Kita bisa ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran publik dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, berpartisipasi, bergabung dalam organisasi atau gerakan yang mendukung transparansi dan integritas. Jika kita semua terlibat, maka perubahan menuju pemerintahan yang bersih dan transparan akan lebih mudah untuk terwujud. Kesimpulan dan pesan moralnya, korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan. Tanpa transparansi dan integritas, kita tidak akan bisa mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan yang positif. Pesan utama yang bisa kita ambil dari presentasi ini adalah yang pertama, korupsi merugikan kita semua, bukan hanya negara. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam pemerintahan, serta setiap individu bisa berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Mari kita semua bersatu dalam melawan korupsi dan membangun masa depan yang lebih baik. Demikian presentasi saya mengenai melawan korupsi dan mendorong transparansi. Saya berharap kita semua semakin sadar akan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi bagian dari perubahan dengan berani menolak korupsi dan mendukung sistem yang lebih bersih. Terima kasih atas perhatian Anda.